Pemkab Labuhan Batu melalui Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF mengambil langkah nyata dalam upaya pencegahan gizi buruk dan stunting pada anak usia dini. Salah satunya dengan meluncurkan program pemberian makanan tambahan atau PMT bagi peserta didik pendidikan anak usia dini atau PAUD. Peluncuran PMT perdana tersebut dipusatkan di Gedung Serbaguna Komplek Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu, Jalan W.R. Supratman, Padang Matinggi, Rantau Utara, Labuhan Batu. Bupati Labuhan Batu Maya Hasmita, yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD Labuhan Batu, menyebut PAUD menjadi tolak ukur sekaligus landasan dalam mencetak generasi yang baik di masa depan. Di mana menurutnya butuh persiapan, dukungan, serta landasan agama, akhlak, dan spiritual untuk menjadikan anak-anak Labuhan Batu sebagai generasi emas 2045. PAUD menjadi tolak ukur kita, menjadi landasan kita, bahwa anak-anak ini menjadi generasi yang baik ke depannya, generasi yang sehat, generasi yang berinovasi, generasi yang akan menggantikan kita nanti di kemudian hari. Butuh persiapan, butuh dukungan, butuh kasih sayang, dan butuh landasan baik landasan agama, akhlak maupun spiritual untuk menjadikan anak-anak yang ada di Kabupaten Labuhan Batu, khusus anak-anak PAUD yang ada yang khusus berhati di tempat ini, menjadi generasi emas di 2045. Sekali lagi saya sebagai Bupati Kabupaten Labuhan Batu dan menjadi Bunda PAUD Kabupaten Labuhan Batu siap bersinergis membantu anak-anak Kabupaten Labuhan Batu bersama stakeholder, bunda-bunda PAUD, kepala sekolah maupun dinas pendidikan dan dewan pendidikan untuk membantu anak-anak kita supaya anak yang cerdas, sehat, berakhlak mulia menuju Indonesia emas di 2045. Maya Hasmita juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh tumbuh kembang anak di Labuhan Batu agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia, guna mewujudkan Labuhan Batu cerdas bersinar. Tim Liputan Daerah, Labuhan Batu, Sumatera Utara. SMA Negeri 1 Medan merayakan reuni Akbar ke-73 Sabtu lalu, bertajuk Semansa Karnival di Pardede Hall Medan. Reuni SMA 1 Medan 2025 mengadakan berbagai kegiatan seperti donor darah, cek kesehatan gratis, olahraga bersama, bazar, dan gala dinner yang diisi dengan drama musikal, fashion show, dance, dan penampilan penyanyi Mesa, pemenang idol alumni Semansa. Reuni Akbar ini bukan sebagai ajang temu kangen, melainkan atas prestasi dan keberhasilan para alumni Semansa di berbagai bidang yang bisa menginspirasi para alumni yang lebih muda untuk berkarya. Antusias para alumni sangat tinggi. Ribuan alumni dari berbagai angkatan datang dari luar provinsi maupun dari luar negeri memenuhi gedung Pardede Hall di acara gala dinner Semansa Karnival. Acara ini dihadiri oleh Edi Rahmayadi, Gus Irawan Pasaribu, Ruhut Sitompul, Dr. Rointan Simanung Khalid, dan ribuan alumni Semansa lainnya. Menurut Ketua Reuni Akbar Semansa 2025, Ahmad Delia Nur Nasution mengatakan, Reuni Akbar SMA 1 Medan ini mengadakan berbagai kegiatan dari siang hingga malam. Diharapkan semua alumni SMA 1 Medan tetap bersatu, bersahabat, dan satu keluarga besar. Ya, ini Reuni Akbar SMA 1 Medan ke-73. Kita selenggarakan ini suatu acara rangkaian ya, dari pagi kita panmol, siang kita bazar, kita bergembira ria bersama guru-guru dan semua stakeholder ya, UMKM, kita di SMA 1 Medan sampai semuanya merasa kebahagiaan itu bersatu ya di siang hari, dan malamnya kita bikin suatu drama musikal yang kita sebut sebagai Operet Semansa Jaya, dan itu adalah suatu operet yang dimainkan oleh lintas angkatan, satu ide baru tentang menyelenggarakan
Reuni Akbar ini diharapkan menjadi momen bersejarah bagi alumni di mana bertemu kembali dengan teman-teman lama, mengenang masa sekolah dan berbagi cerita akan menjadi pengalaman berharga. Tim Liputan Daerah, Medan, Sumatera Utara. Pemerintah Pekon Sukamaju, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, mendorong ketahanan pangan budidaya ikan keramba jaring apung melalui BUMDes Podo Maju. Pada awal bulan Juli, BUMDes mulai mendebar sebanyak 400 kg bibit ikan nila di 2 petak keramba sewaan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ditargetkan pada akhir November nanti ikan sudah siap dipanen dan dipasarkan dengan harga Rp21.000 per kilogramnya. Lebih murah dari harga umum di pasaran yang mencapai Rp35.000 per kilogram. Sistem budidaya menggunakan keramba jaring apung ini dipilih karena memiliki keunggulan yakni pertumbuhan ikan yang lebih cepat, mempermudah pengelolaan, serta efisien dalam proses pakan dan panen. Awal mula pembentukan KJA, bibitnya 400 kilo. Satu unit. Harapan kita sebagai pengurus BUMDes Podo Maju, semoga hasilnya memuaskan dan berkembang bagus sampai seterusnya. Selain itu, Dirga, juru tulis Pekon Sukamaju menyampaikan untuk pemasarannya sendiri, BUMDes Podo Maju sudah bekerja sama dengan pengepul ikan yang ada di Kecamatan Lumbok Seminung. Untuk pemasarannya sendiri, BUMDes Podo Maju sudah bekerja sama dengan pengepul ikan yang ada di Kecamatan Lumbok Seminung. Dengan hal ini, memudahkan penjualan hasil panen dari budidaya ikan itu sendiri. Menurutnya, pembudidayaan ikan keramba jaring apung ini merupakan salah satu usaha yang paling menjanjikan. Melalui program ketahanan ini, pemerintah Pekon Sukamaju optimis bahwa budidaya ikan keramba jaring apung dapat berkembang. KJA ini memang salah satu usaha yang paling menjanjikan. Pemerintah Pekon yakin dengan pengelolaan pengurus BUMDes yang baik, insya Allah nanti BUMDes beserta Pekonnya mendapatkan keuntungan yang memuaskan, insya Allah. Tim Liputan Daerah, Lampung Barat, Lampung. Pemerintah Pekon Kagungan, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, menyalurkan 400 batang bibit durian jenis duri hitam kepada masyarakat Pekon setempat. Pihak pemerintah Pekon setempat menganggarkan bibit durian melalui alokasi dana desa tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dilakukan guna mendukung program ketahanan pangan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Ali Rahman, Peratin Pekon Kagungan, mengatakan sebanyak 200 kepala keluarga mendapatkan bibit durian jenis duri hitam dengan masing-masing kepala keluarga dibagikan 2 batang bibit yang siap tanam. Penyaluran bibit ini diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Bibit durian potensinya luar biasa, baik untuk pemasarannya maupun untuk konsumsi masyarakat itu. Jadi disinilah atas pertimbangan saya juga, karena ada usulan dari kelompok-kelompok masyarakat untuk membeli bibit durian tersebut. Harapan kedepannya masyarakat bisa merawat durian tersebut dan bisa memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat juga dan untuk menambah income masyarakat. Dengan adanya program pembagian bibit ini sendiri, khususnya masyarakat Pekon Kagungan merasa sangat bersyukur dan mengapresiasi langkah pemerintah Pekon setempat untuk mendukung ketahanan pangan. Warga berharap bantuan ini kelak memberi hasil tambahan uang bagi mereka. Durian jenis duri hitam dikenal sangat berkualitas dengan harga jual sangat tinggi. Pengembangan durian Blackthorn merupakan yang pertama di Pekon Kagungan. Dikasih bibit, saking pengennya bibit durian itu, bahagialah durian hitam. Durian hitam ya? Iya. Ya sepertinya pengen ada kemajuan lah gitu. Ada berkembangan dari sekarang sampai ke depan gitu kan. Tim Liputan Daerah, Lampung Barat, Lampung. Potensi budidaya alpukat di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, masih sangat besar dan terbukti dapat menjadi sumber pendapatan. Budidaya alpukat jenis sigar semakin diminati masyarakat karena memiliki banyak keunggulan seperti ukuran buah yang besar, rasa yang legit, serta cepat berbuah.
Seperti yang terjadi di Pekon Lombok Timur, Kecamatan Lumbak Seminung, warga setempat memiliki hasil pertanian buah alpukat yang telah dikenal hingga keluar Lampung Barat. Selain memiliki keunggulan kualitas buah yang premium, kelebihan jenis alpukat Siger juga tidak memerlukan perawatan yang rumit, mulai dari pemupukan hingga penyemprotan untuk mengatasi hama yang menyerang. Dengan membutuhkan waktu 2 tahun, alpukat ini sudah dapat berbuah dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Pani, seorang warga yang turut membudidayakan alpukat jenis Siger, mengatakan bahwa hasil alpukat sangat menjanjikan. Dengan harga yang relatif tinggi per kilogramnya, membuat para petani beralih untuk menanamnya. Ia juga menjelaskan dalam masa produktif, alpukat dapat menghasilkan ratusan kilogram buah per pohonnya setiap tahunnya. Di Lombok Timur ini kayaknya untuk makanya diantusiaskan karena bisa menjanjikan juga dengan penghasilannya, apalagi dengan sekarang dengan keadaan bibit yang unggul seperti Siger, itu bisa menjanjikan karena lebih mudah perawatannya. 2 minggu sekali untuk penyemprotan, pemupukan itu 2 minggu sekali. Cuma dengan harga stabil seperti ini, masyarakat antusias, semua pengen nanam lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dalam hal ini, pemerintah Pekon Lombok Timur berencana untuk mengembangkan potensi Pekon melalui pembagian 1.500 batang bibit alpukat jenis Siger melalui alokasi dana desa tahun 2025 di tahap kedua kepada 500 kepala keluarga di Pekon setempat. Pengadaan bibit ini dipilih karena wilayah Lumbak Seminung, Kabupaten Lampung Barat, sudah sejak lama dikenal dengan budidaya tanaman alpukat, bahkan hingga keluar daerah. Siger itu paling banyak peminat karena satu, perawatan mudah, kedua buahnya juga sangat lebat, beda dengan varietas yang lain gitu. Jadi artinya kita nanam 1-2 batang aja di depan rumah, di pekarangan rumah gitu, itu udah bisa buat kita kalau ya artinya jajan anak-anak lah atau ngelengkapi kebutuhan dapur, itu udah bisa tercukupi dari situ gitu. Melalui budidaya alpukat diharapkan terciptanya peluang ekonomi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat setempat. Tim Liputan Daerah, Lampung Barat, Lampung.